Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhi burhanuh, al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, ketahuilah suatu ketika seorang sahabat dekat Nabi yang juga menjadi menantu baginda Nabi, dijuluki Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi. Dialah Sayyidina Utsman bin Affan, yang saat perang Tabuk beliau menyumbangkan hartanya sebanyak total 100 miliar rupiah dalam bentuk kuda, onta, dinar emas. Total kalau dirupiahkan 100 miliar rupiah. Yang nyumbang siapa? Sayyidina Utsman. Saat kota Madinah kering, beliau menebus sumur seorang Yahudi dengan harga sekitar miliaran ditebus, agar umat muslim di musim panas kemarau tidak kehausan. Digratiskan tuh air sumur buat umat Islam. Artinya Sayyidina Utsman nih kalau sedekah nggak main-main, ratusan miliar. Kok bisa beliau sampai segitunya? Maka beliau ini ditanya, wahai Sayyidina Utsman, engkau hijrah dari Mekah itu dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Sayyidina Utsman hartanya ditinggal semua di Mekah waktu beliau hijrah ke Madinah. Engkau ini, hai Sayyidina Utsman, hijrah ke Madinah nggak bawa harta apa-apa. Tapi kenapa tiba-tiba saat engkau sampai di Madinah, engkau menjadi pedagang sukses, kaya raya? Kira-kira apalah rahasianya? Maka pada saat itu Sayyidina Utsman menjawab dengan 5 prinsip bisnisnya Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan, aku itu ketika bisnis, aku terjun langsung ke lapangan. Aku pantau bisnisku, kata Sayyidina Utsman. Jadi beliau, Sayyidina Utsman, langsung turun tangan mengembangkan bisnisnya. Jadi nggak asal percaya sama bawahan, tapi beliau yang mantau langsung berjalannya bisnis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman, aku tidak serakah dengan mengambil untung besar. Kata beliau, bahkan untung kecil-kecil, sedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Yang penting banyak transaksi penjualan. Kalau bahasa kita nih, bahasa Jawa, pingnya berapa kali?
Itu yang penting. Sayyidina Utsman nggak tamak, ya, nggak mau ngambil untung besar dalam satu transaksi. Beliau lebih memilih untung sedikit tapi transaksi berkali-kali. Itu prinsip bisnis Sayyidina Utsman. Yang ketiga, beliau ini mengikuti permintaan pasar. Jadi masyarakat sekitar lagi butuhnya barang apa, itu yang disediakan. Beliau melihat perputaran pasar. Beliau ini menjual barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kalau konsumen ini sedang berada di musim panas, beliau menyediakan barang-barang yang kira-kira di musim panas tuh laku. Ya kalau kita di Cirebon mah jualan es begitu ya. Dan kapan masyarakat itu dalam kondisi di Madinah lagi musim dingin, beliau menyiapkan barang-barang yang kira-kira dibutuhkan masyarakat di musim dingin seperti selimut. Nah, beliau jual itu. Nah, jadi beliau itu mengikuti permintaan pasar. Lagi butuhnya apa, masyarakat di situ beliau sediakan. Itu prinsip bisnis Sayyidina Utsman yang ketiga. Yang keempat, prinsip bisnis beliau adalah, kata beliau, juallah banyak model barang. Jadi kita tuh jangan jualan hanya satu model, ya, tapi jualan banyak barang. Kata beliau, jangan engkau itu menaruh satu modal di satu jenis barang. Jadi beliau menyarankan kita jualannya banyak model. Jangan tanam semua modal di satu barang. Itu kata beliau. Jadi jualannya dimacem-macemin, biar konsumen datang tuh sekalian beli ini beli itu, begitu. Dan terakhir yang kelima, tentu saja beliau mengerjakan prinsip sebab akibat dalam bisnis, yaitu yang pertama doa, kemudian tetap berbakti kepada orang tua, beliau sholat, kemudian beliau juga jujur dalam dagang. Kalau kita jujur dalam dagang, konsumen seneng, konsumen puas dengan pelayanan kita, konsumen puas dengan jasa dan barang yang kita jual, maka insya Allah dia kalau butuh barang yang sama, dia bakal ingatnya sama kita dan balik lagi ke warung kita. Ya, jadi inilah 5 prinsip ya dasar bisnis Sayyidina Utsman. Kita ulang lagi ya. Pertama, terjun langsung, mantau ke bawah. Kedua, nggak serakah, cukup untung kecil-kecil, tapi banyak transaksinya. Yang ketiga, jual barang yang sesuai dengan dibutuhkan pasar. Kemudian jual banyak barang. Dan terakhir adalah jujur dalam dagang. Ya, tetap ibadah dan jujur dalam dagang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di zaman Nabi itu, hal yang paling cepat mendapatkan uang adalah dengan salah satu dari 3 pekerjaan. Ya. Di Mekah, itu pekerjaan utamanya dagang. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Emang apa sih kebiasaan orang-orang Quraisy? Ilafihim, kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, rihlatash syita', melakukan perjalanan dagang di musim dingin, turun ke selatan di Yaman, was-saif, dan melakukan perjalanan dagang di musim panas, naik ke utara ke negeri Syam. Jadi mereka terbiasa membuat homemade kerajinan tangan yang dijual ke Yaman atau ke negeri Syam. Pulang bawa untung. Jadi nomor 1 yang paling banyak mendatangkan rezeki adalah dagang, jualan. Jangan malu jualan. Nabi Muhammad jualan, Sayyidina Utsman jualan, beliau dagang, dan bahkan jualan dagang ini rezekinya paling banyak, Pak. Ya kita mah zaman sekarang bisa dagang makanan, ya bisa dagang baju.
Kalau makanan pinknya banyak karena orang tiap hari makan, tapi makanan cepet basi. Kalau baju nggak basi-basi, awet, tapi orang beli baju paling setahun 3 kali, ya nggak? Tinggal kita milih mau bisnis apa. Yang kedua, di Mekah juga, sampingannya kaum Quraisy itu adalah ternak hewan. Ya, sehingga dia ternak onta, kambing, ya. Yang dengannya apa? Kambing tadi, susu kambing, susu onta bisa dijual. Kulit kambing, bulu biri-biri, bulu kambingnya bisa dijual. Kapan disembelih, dagingnya bisa dijual. Kapan punya anak, anaknya bisa dipelihara, nantinya bisa dijual. Artinya beternak itu, kalau di Indonesia ini bisa ikan, ya nggak Pak? Ikan gurame, ikan nila, itu untungnya banyak. Dan terakhir apa yang dilakukan warga Yathrib Madinah adalah berkebun, baik pertanian gandum atau perkebunan anggur dan kurma. Sehingga buah tadi dengan kita pelihara saja pohonnya, buah tadi terus mengeluarkan keuntungan untuk kita. Maka inilah 3 pekerjaan sukses yang mungkin sebentar lagi bisa kita tiru. Ya. Itu cara dagang Sayyidina Utsman. Lantas bagaimana cara dagang baginda Nabi Muhammad ke negeri Syam? Di usia 12 tahun tapi dicegah pendeta Bukhairah balik lagi ke Mekah. Di usia 25 tahun Nabi membawa barang dagangan Nyonya Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi ketika dagang yang bisa kita tiru demi mendapatkan keuntungan yang besar? Pertama, Nabi Muhammad itu dia membela konsumen dan membela bosnya. Membela konsumen. Nabi jualan nih, kita nih kayaknya nggak bisa niru deh Bapak Ibu. Nabi tuh kalau jualan harga modalnya disebut. Tuan, kalau ini harga aslinya 5.000. Terserah Tuan mau ngasih Muhammad keuntungan berapa, asal tahu Tuan Muhammad bawa pulpen ini jauh dari Mekah ke Syam dan Muhammad harus balik lagi ke Mekah. Terserah Tuan lah mau ngasih keuntungan berapa. Orang tuh kalau jualan terserah dan yang beli orang nggak punya dan dia butuh pulpen, dia bayar cuma 5.000. Nabi Muhammad dapat pahala. Tapi kalau dia dengar cerita Nabi, dia kesian. Saya beli 6.000, 7.000 deh. Biar 1.000, 2.000-nya, biar buat Nabi Muhammad ongkos. Ya jasa ongkosnya. Kalau sekarang ada namanya jastip, jasa titip. Ya. Tapi kalau orangnya lagi baik, ngelihat pelayanan Nabi, seneng dia. Maka dia ngasih untung besar. Jadi orang kalau nyebut modal, ada yang beli harga modal, kita dapat pahala. Ada yang ngasih untung kecil, ada yang ngasih untung besar. Nabi Muhammad menyenangkan konsumen. Kira-kira kalau sekitar sini ada warung, jualnya harga modal, kira-kira warungnya rame nggak Bu? Rame. Ya. Dan nggak semua memanfaatkan. Yang lagi butuh, dia tertolong. Ya. Tapi yang lagi senang, dia ngasih untung kepada kita. Ini susah nih kita tiru nih, nyebut harga modal. Nomor 2, Nabi itu ketika datang, buka lapaknya, pemuda lain juga buka lapaknya. Tapi herannya konsumen di pasar Syam hanya datang kepada Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad. Yang dikatakan Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Yang jualannya orang ganteng, gagah, kira-kira konsumen datang nggak? Ya datang konsumennya. Artinya apa? Ketika kita dagang, berusahalah kita mempunyai penampilan. Ya, karena penampilan penjual itu penting. Menjadi magnet, penarik konsumen terus datang kepada lapaknya. Gimana kalau ada warung yang jualan cemberut, judes? Kira-kira warga datang lagi nggak? Datang lagi nggak Bu? Ya enggak, udah kapok tuh. Marahnya tuh sampai ke bawah-bawah melayani konsumen. Jangan. Lihat Nabi Muhammad. Nabi ramah, Nabi menyapa, Nabi senyum, penampilan menarik. Nabinya emang dasarnya ganteng. Ya.
Ketiga, ternyata Nabi juga jujur kepada atasannya. Ketika sampai ke kota Mekah, Nabi semua pemuda bawa satu kantong. Apa kantong? Apa yang dibawa? Kantong modal. Nyonya Khadijah, ini barangnya sudah pada laku. Nih modalnya saya balikin. Keuntungannya masuk kantong. Dia nggak ngomong ke Nyonya Khadijah. Tapi Nabi Muhammad bawa 2 kantong. Nyonya Khadijah, ini kantong modalnya. Ini keuntungannya. Kaget Siti Khadijah. Allah masukkan rasa cinta yang luar biasa. Senang dia dengan pegawainya semacam ini. Maka Nabi Muhammad bukan hanya dapat keuntungan, tapi Nabi Muhammad mendapat pemilik keuntungan dan modalnya, yaitu Nyonya Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya. Jadi kita jujur ke atasan. Atasan kalau udah senang sama kita, oh hidup kita aman. Keempat, kalau jualan, nanti berkaitan dengan tafsir kita hari ini ya. Apa? Kalau jualan, lebihin barangnya. Kita nimbang nih. Sudah orang beli sekilo, kita timbang sekilo. Kemudian nanti kita ambil beras, kita taruh. Nah nih Bu, saya lebihkan. Nih Pak, saya lebihkan. Mau ngomong, mau nggak ngomong, nggak ada masalah. Artinya dilebihkan dan lebihnya jatuh sedekah. Ya, jadi kalau jual, dilebihkan barangannya dari timbangannya. Dan terakhir, tidak menipu. Pada suatu hari Nabi Muhammad masuk di pasar kota Madinah, habis gerimis. Nabi mendatangi salah satu pedagang buah-buahan, buahnya dipajang di keranjang. Kemudian karena habis gerimis, buahnya kan pada basah. Tapi Nabi heran, melihat buah pedagang ini nggak ada yang basah. Nabi masukkan tangannya ke dalam keranjang, ternyata terbukti buah di atas kering-kering bagus-bagus, yang di bawah basah-basah, anyep, busuk-busuk. Maka Nabi ngomong, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menekankan, jika kita berdagang, jangan sampai menipu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka ini yang bisa kita tiru daripada bagaimana cara berdagang Nabi Muhammad, bagaimana cara berdagang para sahabat Nabi, sehingga mereka sukses dengan dagangannya dunia dan akhirat, sampai Sayyidina Utsman itu bisa sedekah dengan gampangnya hingga 100 miliar tadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir daripada surat-surat dalam juz Ammah, sampailah kita pada surat Al-Mutaffifin. Berisi 36 ayat, diturunkan di kota Madinah. Surat Mutaffifin turun kepada pedagang-pedagang di kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu, hadirin hadirat, dikenal waktu Nabi baru masuk, pedagangnya itu dikenal sering melakukan kecurangan. Ya, dia buruk di dalam menimbang barang dagangan yang akan dibeli manusia. Maka turunlah surat Al-Mutaffif menegur mereka, sehingga saat itu juga orang-orang Madinah dari orang-orang di kota Madinah yang emang kesibukannya berdagang, langsung memperbaiki cara berdagangnya hingga mereka terkenal menjadi orang yang paling adil ketika berdagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi mutaffif. Ya. Celaka bagi mutaffif, yaitu orang yang curang. Alladzina idza qalu 'alan nas, mereka adalah yang jika membeli 'alan nas, ai minan nas, jika mereka itu membeli dari manusia, yastaufun, mereka minta dilebihkan. Jadi orang-orang ini kalau beli dari orang lain mintanya lebih. Ya. Tapi wa idza kaluhum, jika mereka yang menakar timbangan atas apa yang akan dibeli manusia, awazanuhum, atau akan menakar, ada menimbang, ada pakai takaran, ada pakai timbangan. Ya. Awazanuhum, atau mereka menimbang atas apa yang akan dibeli oleh manusia, yukhsirun, mereka
melakukan kecurangan. Ya, mereka mengurangi. Mereka melakukan kecurangan. Jadi kalau beli pengennya untung, ya, dengan banyak mengambil, kalau jual juga pengennya untung dengan banyak mengurangi. Ala yadhunnu, kata Allah, tidakkah harusnya mereka tuh menyangka mereka tuh nanti akan dibangkitkan di kehidupan setelah kematian? Kok bisa-bisanya mereka melakukan kecurangan? Apa nggak takut balasan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk menghadapi hari yang besar, hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari di mana manusia bangkit dari kuburannya. Li rabbil alamin, untuk menghadapi Tuhan semesta alam. Itu diantaranya untuk dihisab. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan amal para pendosa itu lafi sijjin, berada di sijjin. Salah satu tafsirnya, sijjin mengatakan adalah tempat tinggalnya iblis dan syaitan, yaitu di bawah langit ketujuh. Sesungguhnya catatan amal mereka orang-orang pendosa itu yang melakukan kecurangan ketika dagang, mereka itu buku catatan amalnya ada di sijin, di bawah langit ketujuh, di bawah bumi ketujuh. Wakilah huwa makanu asfalil ardi as-sabi'ati wa huwa mahallu iblisi wa junudih. Ya, tempatnya iblis dan tentaranya. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu hai Nabi Muhammad apa itu sijjin? Kitabum markum ay makhtum. Yaitu kitab markum yang berisi markumum bi'alamah, yaitu yang ada nomor-nomor tanda-tandanya. Artinya ada catatannya. Kitabum markum. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka celaka pada hari itu, di hari kiamat, lil mukadzibin, bagi mereka yang mendustakan hari kebangkitan, bagi mereka yang nggak percaya sama kehidupan setelah kematian, mereka yang nggak percaya bahwasanya orang yang jahat itu akan dibalas jahat lagi oleh Allah nanti di akhirat, maka mereka tuh celaka di hari itu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka yang mendustakan dengan hari kebangkitan. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakan hari kebangkitan illa kullu mu'tadin athim, kecuali hanyalah orang-orang mu'tad. Ai makna mu'tad? Mu'tad itu melampaui batas. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram ada urusan-urusan yang syubhat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, wa ma waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia nggak makan syubhat, maka dia telah menjaga agamanya. Tapi barang siapa yang dia mendekati syubhat, maka lama-lama dia bakal makan haram. Ulangi, Nabi ngomong apa? Yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah-tengah ada urusan syubhat. Yang ngejaga diri dari syubhat, dia menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tapi barang siapa nyoba-nyoba nyicipi syubhat, wa ma waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang biasa makan syubhat, maka lama-lama dia bakal biasa makan haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih. Kayak pengembala kambing, dia gembala kambing di dekat rumput, di dekat batas pagar tetangganya, di dekat rumput tetangganya. Ini tempat gembalaan kita, Bu. Ada rumput, terus ada pagar
taman sebelah sana rumputnya punya orang. Kalau kita biasa ngangon gembala kambing di dekat pagar, maka lama-lama kambingnya bakal makan rumput dari rumputnya tetangga. Jadi jangan deket-deket pagar tetangga gitu loh. Ya. Artinya kita jangan deket-deket urusan mereka, nanti takutnya kita akan melewati batas, takut melampaui batas. Nah itu gambarannya. Nah Allah tuh udah punya batasan-batasan syariat. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Ada orang yang walaupun haram diterjang, ada orang yang walaupun halal dia nggak lakukan. Artinya apa? Dia orang yang melampaui batas. Kullu mu'tadin. Tidak ada yang mendustakan hari akhirat. Semua orang dipercaya. Kecuali siapa yang mendustakan? Yang mendustakan hanya mereka, orang-orang yang melampaui batas, yang biasa makan syubhat, biasa makan haram. Maka mereka nanti lama-lama nggak percaya ada kehidupan setelah akhirat. Azim, mereka melakukan perbuatan dosa. Qala asatirul awwalin. Mereka mengatakan, oh ayat Quran mah cuma dongeng aja, dongeng orang dahulu. Itu mah cuma cerita orang zaman dulu aja. Dia nggak percaya. Dia tuduh Al-Quran dongeng. Padahal Al-Quran lah yang mengingatkan mereka para pedagang tentang hari kebangkitan, tentang bagaimana orang-orang yang melampaui batas dan berbuat maksiat itu mendustakan hari akhirat, hari pembalasan, dan akhirnya melakukan kecurangan-kecurangan di dalam bisnisnya yang merugikan banyak orang. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, mereka terbiasa apa? Mereka nggak percaya dengan ayat suci Al-Quran. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini ada macam-macam yang akan terdampak kepada diri kita ketika seseorang melakukan maksiat. Tingkatan paling rendah adalah ar-rain. Rona. Rona itu titik. Kapan orang berbuat maksiat, di hatinya Allah kasih titik. Ya, kata ghatiyatil ghaim lis sama. Seperti nutupnya mendung terhadap langit. Jadi menjadi gelap. Allah kasih titik gelap di dalam hati hamba yang berbuat maksiat. Ayyusawwidal galba minadzunubi wattaba'u ayyatba'u al-galbi. Yang kedua adalah dicap. Kalau tadi cuma dapat titik, 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 titik. Kalau ini lebih besar, dicap, stempel, stempel, stempel. Ya. Wa huwa asyaddu minar rain. Dan dicap itu lebih dahsyat efeknya daripada hanya dapat titik. Wal aghfal asyaddu minat tab'i. Dan ada yang lebih dahsyat daripada distempel hatinya, yaitu dikunci, hatinya dikunci. Wa huwa ayyughaffala alal galbi. Dikunci, hatinya digembok. Ya, mending dikasih titik daripada distempel, dan mending distempel daripada dikunci. Maka itu ada derajat-derajatnya tadi. Nah, dalam ayat ini ancaman berbuat curang dalam perdagangan hukumannya adalah mendapatkan titik. Tiap ada satu maksiat dia mendapatkan titik. Sampai orang tadi taubat, khilaf, berjanji nggak akan ngulangi, baru titiknya nanti terhapus. Maka nu yaksibun, kalla, sekali-kali tidak, balrana, akan tetapi akan diberi titik ala qulubihim, di atas hati mereka, maka nu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan daripada perbuatan maksiat. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka orang-orang kafir itu nanti di hadapan Allah di hari akhirat lamahjubun, mereka nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihalangi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahum lasalul jahim,
kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Nah, jadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana akibat orang-orang yang mereka itu melakukan kejahatan, kelicikan. Ini loh akibatnya. Dan ini bukan hanya dongeng kata Allah, ini kenyataan. Yang percaya mereka akan taubat, yang nggak percaya mereka akan merasakan siksa nanti di akhirat. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi, inilah hukuman kuntum bihi tukadzibun yang kalian dustakan dulu di akhirat. Inilah hukuman yang kalian dustakan dulu di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ruginya orang yang berbuat kelicikan di dalam dagang dan bagaimana akibatnya nanti di akhirat. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita lanjut ya, bagaimana keadaan orang-orang yang mereka ketika dagang berbuat kebaikan, untung di dunia, untung di akhirat. Sehingga nikmatnya Allah akan jelaskan pada ayat surat Al-Mutaffifin berikutnya. Mungkin sekian saja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh-dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa atimim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan li Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani wal Habib Hasan bin Umar al-Syatiri wal Habib Hasan bin Umar al-Syatiri wal Habib Salim bin Umar al-Syatiri wal Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi wal Habib Muhammad wal Habib Muhammad bin Ahmad al-Sigaf wal Habib Muhammad bin Muhammad al-Sigaf wal Habib Muhammad al-Jufri wa Sarmini binti Jalal wa Syarifah Nul Jannah binti Muhammad al-Habsyi wa Syarifah Fatmah binti Muhammad al-Jufri wa Syarifah Fadl binti Muhammad al-Sigaf usulihim wa furu'ihim wa amwatina wa amwatikum anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.